Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Rizky Fahmi dengan NIM 2003060056. Di sini saya mengambil sebuah materi tentang keamanan sistem operasi pada Windows dan Linux. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yani tujuan dari pembahasannya yaitu yang pertama memahami model-model keamanan dalam sistem operasi. Yang kedua, memahami perancangan sistem operasi yang aman. Yang ketiga, mengenali bentuk serangan terhadap sistem operasi pada Windows dan Linux. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap sistem operasi pada Windows dan Linux. Baik, selanjutnya ya ini kita masuk ke keamanan pada sistem operasi. Terlihat pada gambar di samping kanan ya. Kita dapat melihat ada beberapa software yang rentan akan serangan cyber. Di sini ada beberapa software, di antaranya ada Office, ada browser, ada Android, Java, ada Flash, dan PDF. Akan tetapi yang paling rentan akan serangan cyber itu ada pada perangkat lunak Office. Karena di perangkat ini adalah yang paling rentan akan serangan cyber. Pada tahun 2019 disiarkan di buletin bahwa sepanjang 2019, yakni merupakan tahun yang banyak mendapatkan serangan subsistem pada desktop jaringan jarak jauh di versi sistem operasi Office. Baik, selanjutnya ada perancangan sistem operasi yang aman. Di sini kita bisa lihat ada beberapa lapisan-lapisan keamanan pada sistem operasi. Di lapisan-lapisan ini berfungsi untuk mencegah hilangnya data dan mencegah masuknya penyusup yang merupakan aspek dasar yang harus dipertimbangkan saat merancang sistem. Di sini pertama ada lapisan fisik. Lapisan fisik ini ada pada lapisan keamanan yang dilakukan merupakan pengamanan secara langsung terhadap perangkat lunak. Oke, selanjutnya ada keamanan lokal. Pada lapisan ini berkaitan dengan user dan hak-haknya, seperti memberi user fasilitas minimal yang diperlukan. Dan harus hati-hati terhadap user saat login. Atau tempat yang seharusnya user login, pastikan harus menghapus data mereka ketika mereka tidak mengakses tidak membutuhkan perangkat tersebut lagi. Selanjutnya ada keamanan file dalam sistem file. Ketika melakukan perintah yang kompleks, cobalah dalam cara yang tidak merusak, terutama pada perintah yang menggunakan globbing. Ya, globbing. Contoh saat ini melakukan remfox backs. Yang pertama-tama harus kita menggunakan hookbacks. Tuh. Yang keempat, ada keamanan password dan enkripsi. Pada lapisan ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan keamanan pada lapisan seperti directory, home user, tidak boleh mengakses perintah menggunakan sistem seperti partisi perubahan device, yang antara lain yaitu melakukan setting limit system file atau akses permission file. Baik, selanjutnya ada yang kelima, yaitu keamanan kernel. Pada keamanan ini, password dan kernel merupakan keamanan dasar yang sebaliknya harus diimplementasikan oleh semua pengguna.
Yang terakhir ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan ini nanti kita bisa apa namanya? Keamanan jaringan di sini kita bisa melihat secara umum dengan mewaspadai paket sniper. Paket sniper ini sering apa namanya menyadap root atau header, melakukan prosedur untuk mengecek internet data, integritas data. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni ada tujuan sistem operasi yang aman pada Windows. Pertama, kita menggunakan Windows Firewall. Di sini merupakan salah satu elemen terpenting dari OS atau Windows pada versi pertama Windows Firewall. Windows Firewall ini hanya mampu untuk memfilter dan memblok koneksi yang masuk. Nah, jadi program-program yang ada pada Windows ini akan secara otomatis membuat sebuah rule atau aturan dalam firewall, sehingga dapat program tersebut kita bisa melakukan update. Ya, yang kedua kita masuk ke Windows Update. Di sini kita memeriksa update yang diberikan oleh Microsoft untuk memberi patch atau menambal celah pada Windows Update. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yakni Windows Defender. Windows Defender adalah software atau antivirus internal yang sudah disediakan oleh Windows secara gratis. Antivirus ini juga tidak kalah dengan antivirus hebat lainnya seperti Avast, Avira, EVG, atau apapun antivirus yang terkenal dengan biasanya berbayar. Windows Defender pada Windows 8 akan selalu melakukan pencegahan update software dengan secara online. Yang keempat ada Windows Hello. Windows Hello adalah fitur yang memungkinkan penggunanya untuk login ke dalam Windows dengan menggunakan deteksi wajah. Nah, yang kelima ada BitLocker. BitLocker merupakan device enkripsi, sebuah fitur enkripsi yang penuh dengan yang terdapat dalam sistem operasi Microsoft. Selanjutnya ada tinjauan terhadap sistem operasi yang aman. Mengevaluasi keamanan sistem informasi yang Anda miliki. Meski sebuah sistem informasi sudah dirancang memiliki perangkat keamanan, dalam sistem operasi ada masalah keamanan yang selalu dimonitor. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yang diantaranya pertama ada ditemukannya lubang atau security hole yang baru. Perangkat lunak dan perangkat keras biasanya sangat kompleks hingga tidak mungkin untuk diuji 100%. Kadang-kadang ada lubang keamanan yang ditimbulkan oleh kecerobohan implementasi. Yang kedua ada kesalahan konfigurasi. Kadang-kadang karena lalai atau lupa konfigurasi, sebuah sistem kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan. Misalnya pada permission atau kepemilikan. Dari batas yang menyimpan password, seperti password di dalam sistem Unix. Nah, password sistem Unix secara tidak sengaja diubah sehingga dapat diubah atau ditulis untuk orang-orang yang tidak berhak. Dan yang terakhir ada penambahan perangkat baru. Di sini yang menyebabkan menurunnya tingkat keamanan atau berubahnya metode dalam pengoperasian sistem Linux. Administrator harus belajar lagi. Ya, administratornya harus belajar lebih giat dalam masa belajar ini banyak hal yang harus
apa namanya, yang harus dipelajari lebih jauh sempurna. Misalnya server atau software masih menggunakan konfigurasi dari awal vendor dengan password yang sama. Di sini bisa kita simpulkan kita jangan sampai membiarkan password dari vendor. Kita harus mengubah atau menyalin informasi user atau passwordnya. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.